Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini jika obstruction of justice didalami dan terus diusut tuntas, maka sebenarnya sudah jelas bahwa akan terang benderang. Sebagai contoh saja bahwa ini berkaitan dengan masalah CCTV. CCTV mulai dari CCTV Bu Harun, CCTV Anger, CCTV jok motor, CCTV ayam jago. Ini adalah CCTV yang sangat-sangat krusial karena di CCTV ini di sana jelas terpantau seseorang. Tetapi yang jadi permasalahan adalah terutama masalah CCTV ayam jago. Kalau CCTV ayam jago kita ketahui bahwa itu kesaksian daripada Pak Edi, di mana di sana sempat terlihat seseorang mengendarai motor NMAX, berdua wanita dan laki-laki. Yang telah Pak Edi sampaikan setelah dipertanyakan kepada orang lain, bahwa orang ini adalah saksi ini. Kemudian CCTV Anger, sama CCTV Anger pun disampaikan katanya ada penampakan terlihat seorang saksi juga berdua. Kemudian ada CCTV jok motor, terlihat juga penampakan orang sedang mengendarai motor. Artinya kalau misalkan CCTV ini didalami oleh pihak kepolisian, kemana CCTV ini? Nah, ini yang jadi permasalahan. Kasus Subang ini, andaikan CCTV itu ada, mungkin saja tidak akan terlalu lama. Berarti kalau secara tidak langsung obstruction of justice itu nyata. Di setiap kasus selalu permasalahannya adalah CCTV yang dihilangkan, dilenyapkan, disembunyikan. Selalu itu permasalahannya, termasuk kasus besar, kasus Sambo. Permasalahannya ada CCTV. Tetapi kalau kita lihat, permasalahannya sekarang adalah bagaimana kasus itu viral atau tidak. Nah, ini permasalahannya. Kasus Subang sempat viral, tapi sempat redup. Maka harapan kita semua untuk agar senantiasa masalah obstruction of justice harus kita suarakan terus, kalau perlu dipiralkan kembali. Kemarin yang kasus Pina begitu viral dan banyak sekali para pengacara yang ikut andil dan sampai akhir keputusan dibebaskan. Itu salah satu contoh. Ini contoh saja. Artinya apa? Saya bukan membahas masalah dibebaskannya, tetapi masalah viralnya, masalah adanya para pengacara yang terjun ke sana sehingga menjadikan perhatian sampai ke Mabes Polri. Kasus Subang sepertinya harus seperti itu. Harus ada orang-orang yang memang terjun ke lapangan bersatu untuk menuntaskan bahwa ini ada obstruction of justice yang menghilangkan atau melenyapkan CCTV. Ini yang harus digaungkan terus. Apakah memang benar ada upaya-upaya untuk menghilangkan, melenyapkan CCTV, dan ini sudah jelas bahwa ini adalah obstruction of justice. Ya, suara itu disampaikan hanya lewat medianya media YouTube lagi, oleh konten kreator, YouTuber. Bagaimana kalau misalkan ini
hanya sebatas ini, agak ya kita bukan pesimis ya, karena juga kita tidak tahu bagaimana pergerakan daripada pihak kepolisian untuk menuntaskan masalah obstruction of justice ini. Tentu sekali lagi kita berharap adalah bahwa dipiralkan dan ada orang-orang yang memang terjun ke lapangan, terutama orang-orang yang berkaitan atau mengerti masalah hukum. Seperti contohnya kasus Pina, banyak sekali pengacara-pengacara yang turun ke lapangan, mensuarakan terus. Siapa yang akan memviralkan obstruction of justice ini? Apakah akan ada? Ya itulah, maka ini kita menaruh harapan ya. Karena bagaimana upaya-upaya yang supaya bahwa obstruction of justice ini sudah nyata kok, sudah jelas nyata gitu. CCTV dihilangkan, CCTV tidak ada. Ya. Pergerakan-pergerakan jelas sudah terpantau kata orang-orangnya. Nah, ini yang harus segera sebenarnya bersatu para kuasa hukum kalau perlu ya, seperti yang di kasus Pina. Kumpul semua dan suarakan. Tidak hanya sebatas YouTuber saja. Kalau YouTuber dan para netizen ya hanya sebatas media. Adalah aksi nyata turun ke lapangan, gabung bersama-sama suarakan bahwa ini loh obstruction of justice nyata gitu. CCTV-nya mana? Sampai di mana? Ya, kelanjutan daripada obstruction of justice. Karena jelas di sana, menurut keterangan saksi Pak Edi, di Ayam Jago CCTV bahwa ada penampakan memakai motor NMAX. Ini kan kalau didalami sebenarnya, ya kalau didalami maka tidak akan alot ini kasus ini. Maka akan pasti di P21 kan kalau memang didalami CCTV Ayam Jago, CCTV Anger, termasuk juga CCTV jok motor. Ya, nanti kan ini berkaitan semuanya berkaitan dengan masalah pemangkasan alibi. Jadi sekali lagi bahwa bagaimana kita terus mensuarakan harapan-harapan kita adalah ada orang-orang yang terjun ke lapangan terus memantau pergerakan, ya, memantau bagaimana tindak lanjut ya daripada pemeriksaan untuk obstruction of justice. Karena jelas bahwa OOJ itu sudah nyata sekali. Malah obstruction of justice sepertinya bukan hanya berkenaan dengan anggota, tetapi juga tidak menutup kemungkinan obstruction of justice juga ada di masyarakat sipil yang jelas-jelas mengatakan bahwa tidak ada obstruction of justice dan lain sebagainya. Jadi upaya-upaya untuk menutupi supaya kasus Subang ini redup itu sangat jelas sekali. Dari awal sudah nampak sekali upaya-upaya itu dilakukan. Sungguh untuk kasus Subang ini sangat-sangat alot sekali ya. Kasus Sambo tuntas, kasus Pina hampir mau tuntas juga. Kasus Subang bagaimana ini? Masihkah jalan di tempat walaupun memang sudah ada putusan vonis hakim 20 tahun penjara untuk Pak Yosep dan Ramdhanu, itu pun atas dasar pengakuan saudara Ramdhanu ya. Kita masih terus menunggu obstruction of justice, siapa di balik skenario kasus Subang ini, ada siapa di balik kasus Subang ini. Terus suarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.